Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sebelumnya saya ingin menanyakan apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Maha biasa. Alhamdulillah. Selamat pagi. Sukses, mulia, mantap. Iya. Sebelum dimulai, saya akan memberikan SPG dulu, boleh? Ya, silahkan berdiri dulu supaya tidak ngantuk ya ibu-ibu. SPG-nya ceritanya Dini dan Dono. Ya. Jadi kalau saya menyebutkan Dini, maka bapak ibu tangan semuanya di pinggang, maka akan doyong ke kanan. Ya, Dini kanan ya kanan, kemudian Dono ke kiri. Kalau saya bilang ibu ke belakang, kalau saya bilang ayah ke depan, kalau saya bilang Dini, Dono, ibu, ayah, kalau saya bilang bersama berarti berputar. Oke, kita coba. Suatu hari ibu pergi ke pasar. Iya, tiba-tiba di jalan ibu bertemu dengan ayah. Ayah, ayah. Kemudian ibu memanggil ayah. Setelah itu mereka bersama, mereka bersama bertemu dengan kedua anaknya. Tapi mereka hanya melihat Dini. Setelah itu keluarlah Dono. Akhirnya Dini dan Dono bertemu ayah dan ibu. Ayah, ibu. Mereka bersama saling memanggil ayah, ayah, ibu. Iya, teman-teman kita semua. Di sini saya hanya akan menyampaikan aksi nyata menurut 1.4 budaya positif. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu tinggal jawab setuju apa tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak. Setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, sekarang saya ingin menanyakan alasan ke Pak Rudi. Kira-kira tadi jawabannya setuju dan tidak setuju karena apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kan hukuman udah disebutin, ada positif, ada negatif. Kalau yang positif tentu bisa mendisiplinkan anak. Kalau yang negatif ya pasti enggak juga. Oke, kita tampung. Untuk yang pertanyaan kedua dari ibu-ibu, ada yang ingin mewakili? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak dengan pernyataan itu? Bu Haji, maaf, setuju. Alasannya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini ada dua ininya ya. Yang pertama, halaman bisa jadi bersih. Terus anak yang tidak suka membaca akhirnya dia bisa membaca, apalagi bagi yang belum begitu lancar ya, bagi kelas 2. Yang kedua yang bisa mendisiplinkan, berarti hukuman ini ya, yang keduanya itu bisa membuat kapok juga ya. Jadi ada dua sisi baiknya gitu. Kita ada. Iya, masih kita tampung karena nanti kita akan tahu hukuman itu seperti apa. Untuk pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat
meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Siapa yang setuju? Bu Julia, silahkan. Ya, terima kasih. Dengan memberikan penghargaan kepada anak itu salah satu reward ya, atau apresiasi dari kita supaya anak termotivasi dalam belajarnya sehingga bisa meningkatkan kemampuannya dalam belajar. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Untuk modul 1.4 itu ada topiknya ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi itu 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga. Restitusi. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Coba selamat pagi, sukses, mulia, mantap. Iya. Ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang Bapak Ibu duduk berpasangan. Ya, di sini kita akan melakukan 2 kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, seakan-akan Bapak Ibu sudah menyobek kertas dan di situ sudah dituliskan benda berharga atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu di tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang dan teman yang sebelah atau yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga membuka kepalang itu, entah dengan mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalang tangan. Kita coba. Yang mau jadi A siapa? Yang jadi A adalah posisi yang mengepalkan tangan. Sekarang pikirkan ke pikiran Bapak Ibu bahwa saya sedang memegang benda berharga yang sangat saya sayangi. Oke, bagian A-nya sebelah sini, Bu Ena sama Pak Rudi. Berarti ini bagian A, Bu Julia dan Miss Rila. Bagian B, bagian yang merayu. Kira-kira mau dibuka apa tidak? Tidak. Hitungan kelima, siap. Sekarang pikirkan yang bagian A. Saya sudah mempunyai benda berharga. 1, 2, 3. Silakan. Bu Sofia merayu Bu Ajima, Bu Minah ke Bu A, Kak Ruti, Bu Ena, Bu Ajim dan Rian ke Miss Rila. Silakan. Entah dengan mengancam. Ena sebagai posisi A atau posisi B? A. Oh iya, baru dia merayu. Oh, baru dia nggak butuh. Coba. Siapa yang bisa membukanya? Hitungan ke 10. Berhasil apa tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang sudah terbuka? Iya, Bu Julia terbuka. Iya. Ada yang tidak mau membuka. Di situ kita bisa tahu kenapa ini bisa membuka dan kenapa ada yang bisa membuka. Sekarang alasan Bu Ajimah kenapa tidak mau membuka dengan segala daya rayu Bu Sobria. Ada apa di balik tangan? Karena ini sesuatu yang sangat berharga. Tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Tidak boleh dimiliki orang lain. Kalau boleh tahu apa yang berharganya itu? Apa yang kira-kira? Berarti Bu Ajimah dengan keteguhan dan keyakinannya apapun yang terjadi saya harus mempertahankan apa yang menjadi milik saya. Sekarang Bu Julia itu dengan senyumnya yang ikhlas memberikan tangannya dibuka.
merayu bisa seperti itu. Ya. Kurang lihat merayunya dong soalnya. Terima kasih. Terhadap barang berharga yang saya punya, saya dengan ikhlas diberikan kepada teman saya agar dari barang berharga saya itu mungkin bisa menginspirasi dari kepada teman saya untuk dijadikan miliknya. Mungkin bisa juga. Iya, berarti yang menjadi si A itu ada karena rasa ikhlas, ada karena terpaksa. Kemudian si A tidak mau membuka karena dia merasa itu adalah hak milik saya. Nah selanjutnya, apa yang terjadi jika diibaratkan A itu adalah murid, berarti tadi wajimah atau barisan sebagai murid, dan B diibaratkan sebagai guru. Sekarang kita lihat ke diri kita. Saya tadi sebagai B, sebagai guru, tapi tidak bisa membuka kepala tangan anak itu. Berarti apakah kita tidak berhasil membuka si murid itu untuk memberikan apa, atau tidak berhasil membuat anak murid tersebut untuk bercerita? Ya, jadi kepala tangan itu bisa mengajarkan kepada kita bahwa memang apapun itu, kalau kita punya prinsip saya seperti bajingan, saya harus mempertahankan. Nah, ketika ada anak murid yang seperti itu, guru harus seperti apa? Yang rayuannya apa? Seperti Bu Riri dengan senyumannya yang lemah gemulai bisa meluluhkan si murid yang seperti Bu Juri, ya? Atau bu gurunya ya sudahlah pasrah karena tidak mau memberikan, seperti itu. Intinya apapun itu ada pada diri sendiri. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti tadi kepala tangan tadi itu mengajarkan bahwa apakah guru itu bisa mengontrol si anak. Ketika guru harus bilang berikan, apa anak akan selalu memberikan. Kemudian ketika guru akan mengatakan sudah tutup, apakah anak akan selalu, dan situ adalah itu termasuk ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika tadi ada anak murid tidak mau membuka kepala itu, apakah guru langsung memberikan pernyataan bahwa kalau bisa membuat anak itu membuka, apakah bisa meningkatkan kekuatan dalam karakternya? Tapi mungkin anak akan merasa bersalah. Dengan rasa bersalah, apakah anak akan memberikannya? Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti pelajaran kepala tangan tadi, kita bisa melihat semuanya itu adalah ilusi. Pada dasarnya, kita lihat perubahan paradigma. Stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari kepala tangan tadi itu, stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau ingin dibukakan kepala tangan tadi, kita berusaha mengubah. Kalau pandangan kita dengan pandangan orang itu berbeda, ubahlah supaya sama. Jadi nanti ketika sudah sama, maka akan dibukalah kepala tangan tersebut. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang ada pada diri kita, apakah kita ingin dikontrol oleh orang lain, atau kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya. Dari kepala tangan tadi ada yang memang dengan cara memaksa. Kadang kita melihat apakah pernah tidak kita memaksakan anak murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Gitu. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan
menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model berpikir menang atau kalah, maka diganti dengan teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Jadi tidak ada menang atau kalah, tapi kita harus menang dan menang. Nah, sekarang apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Sikap, perasaan, ya boleh, Bu Erna. Taat dan patuh terhadap aturan, nilai-nilainya atau aturan. Sikap Dan perasaan, taat dan patuh terhadap nilai-nilai peraturan. Oke, jadi intinya disiplin itu adalah mematuhi peraturan. Ada yang lain? Dari yang lainnya? Bertanggung jawab? Boleh. Yang lainnya lagi? Peraturan bisa. Kita tampung disiplin menurut Bapak Ibu adalah ada yang mematuhi peraturan, tanggung jawab atau peraturan, tata tertib dan sebagainya. Nah, apakah makna disiplin? Nah, di sini kita ada disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi maksud di sini disiplin itu diartikan sebagai belajar. Kalau yang sudah biasa kita tahu bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan, itu disiplin. Tapi dalam modul 1.4 disiplin itu adalah diartikan dengan belajar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun peserta didik untuk memilih disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang kedua, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ingat. Masih. Ada nyanyinya. Ada nyanyiannya, silakan Pak Rudi untuk memimpin lagu profil pelajar Pancasila. Kalau Rudi mah jadi pemuda Pancasila, Bu. Jangan Rudi. Ayo kita bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Mila masih hafal dengan 6 dimensi profil
belajar Pancasila inilah yang akan kita tuju sebagai nilai kebajikan universal tadi. Dalam profil pelajar Pancasila sudah mencakup semuanya dari religius sampai dengan bernalar kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan sebagainya. Materi yang selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, maksudnya ini adalah motivasi ketika kita melaksanakan suatu tugas, apakah karena ada 3 alasan ini atau tidak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal dari dalam diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ataupun dapat penghargaan. Oh, itu mah gurunya rajin, jadi dapat penghargaan. Apakah ingin seperti itu? Dan itu adalah motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Itu adanya di dalam diri karena keluar dari dalam hatinya. Ya, dari teori motivasi perilaku manusia ini, apakah yang ada dalam diri kita itu nomor 1, 2, apa 3? Ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah, supaya jangan terlambat, itu motivasinya nomor 1, 2, apa 3? Ada dalam diri kita sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi motivasi yang ada dalam diri kita itu maksudnya seperti apa? Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Seperti tadi pertanyaan pemantik yang ketiga, bahwa memberikan penghargaan dapat memotivasi siswa. Ternyata dalam pelajaran ini ada yang berpendapat bahwa penghargaan adalah suatu hukuman. Kenapa? Alasannya kita lihat. Pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Gitu. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, ternyata dalam memberikan penghargaan itu juga boleh, tapi dengan hal-hal seperti ini. Tidak hanya khusus untuk anak yang pintar, jadi semua siswa itu merata dengan cara seperti apa? Seperti ini. Beri pengakuan secara khusus. Ketika ada anak yang mengerjakan PR dengan tepat, kalaupun dia sering bolos, berilah penghargaan itu pada saat dia memberikan atau mengerjakan PR. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Jadi kalau bisa penghargaannya itu adalah semua murid bisa merasakan penghargaan atau bentuk apresiasi gitu. Jadi jangan selalu saya selalu dimarahi, tidak seperti itu. Lanjut, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi kata pembuka yang bisa dikatakan oleh seorang guru bisa, kemarin saya perhatikan, entah siapa, kemarin saya perhatikan Ani tidak fokus atau apa. Dilanjut dengan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Misalkan dia terlambat, tapi ketika ada temannya yang mempunyai masalah, dia langsung merasa ada empatinya, begitu. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, gitu. Jadi kalau ada anak yang punya kelebihan seperti ini, ya kita berikan apresiasinya seperti itu. Kemudian kata pembukanya, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, situasinya pada saat murid membantu temannya.
Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat murid memungut kertas berserakan di lantai. Jadi ketika ada anak murid yang mengambil kertas, tetap diberikan penghargaan berupa terima kasih karena sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Seperti itu. Jadi sekecil apapun berikan penghargaannya berupa apresiasi dari cara. Ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lebih sering mengenal tentang hukuman ketika anak berbuat suatu kesalahan, maka hukuman yang sering kita berikan. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan, tidak tahu apa yang akan terjadi, atau berupa hukuman fisik, psikis, kemudian terakhir bersifat satu arah. Jadi kalau hukuman biasanya merugikan satu arah. Siapa? Bisa anaknya saja. Itu hukuman biasanya. Konsekuensi terencana atau sudah disepakati antara guru dengan murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, di proses menciptakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak diberi hukuman, tapi dia memproses supaya memperbaiki. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sekarang ada pertanyaan, silakan boleh diisi. Kan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret disebut konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita lihat jawabannya betul apa tidak. Iya, yang terakhir itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ini karena pelajaran PJOK. Jadi konsekuensinya karena terlambat pelajaran PJOK 10 menit keliling lapangan, itu konsekuensi bukan hukuman karena lagi pelajaran PJOK. Kecuali lagi di kelas sana keliling ke lapangan seperti itu ya. Jadi sudah bisa membedakan antara hukuman sama konsekuensi ya. Insya Allah. Iya, kalau konsekuensi itu ya sebenarnya tidak direncanakan atau sudah ada obrolan sebelumnya. Lanjut, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi tidak untuk menyalahkan orang lain. Jadi ketika ada murid yang berbuat salah, kita sebagai guru itu harus menuntut untuk melihat ke dalam diri murid tersebut, bukan mencari siapa yang salah. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tidak memakai tindakan, tapi karakter anak itu seperti apa. Yang ke-8, restitusi itu fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Nah, sekarang ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu lebih ke negatif, konsekuensi itu netral karena ada kesepakatan antara dua belah pihak, sedangkan restitusi itu positif, akan mengembalikan si murid itu ke arahnya lebih baik. Hukuman ya, termasuk hukuman tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri murid. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang karena selalu dapat hukuman. Jadi dalam pikirannya, saya ini orang salah terus. Jadi itu sebenarnya berpengaruh jangka panjang untuk diri murid. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Karena tidak ada yang menjahili, si orang yang dijahili kan ada dihukum. Jadi orang yang dijahili, saya sudah dapat ini, dan jadi saya sudah dapat hukuman. Begitu. Murid, anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif akan lebih meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Jadi kalau hukuman itu lebih kamu harus ada kelanjutan gitu. Murid atau anak membenci peraturan. Jadi kalau hukuman itu imbasnya nanti murid itu akan membenci dengan adanya peraturan itu. Jadi dampaknya negatif. Sekarang konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau ini pendek pada saat itu saja atau dalam sehari. Kemudian korban bisa diabaikan. Misalkan Bu Sobria menumpahkan air di bajunya Bu Ajimah, tapi Bu Ajimah itu diabaikan. Sedangkan yang Bu Sobria akan lebih ditekankan. Kemudian memerlukan monitoring, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi selalu diingatkan kalau konsekuensi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Selanjutnya apa peraturannya? Jadi kalau konsekuensi itu ketika ada yang melakukan kesalahan, pasti guru akan mengatakan apa peraturannya. Sudah ada perjanjian sebelumnya. Dan mampukah kamu melakukannya? Gitu. Yang terakhir, murid atau anak menghormati peraturan. Setelah adanya konsekuensi, murid akan mematuhi peraturan. Beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman ketika ada, berarti anak akan membenci dengan adanya peraturan. Karena dia selalu melanggar dan akan terus disalahkan. Sekarang restitusi. Hukuman negatif, konsekuensi netral, restitusi itu positif. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus perkataan yang harus atau sering kita katakan adalah apa yang kamu yakini atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu ditanyakan kepada murid yang melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, restitusi semoga kita bisa melaksanakan. Refleksi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi tadi ada 3. Apa karena takut hukuman dari kepala sekolah? Yang kedua, apakah kita ingin mendapat penghargaan dari sekolah? Atau yang ketiga, karena kesadaran diri sendiri serta tanggung jawab sebagai guru. Nomor 1 jawabannya apa? Kesadaran diri. Yang ketiga, bukan karena takut Bu ya. Tapi biasa ada embel-embelnya itu di. Iya, jadi yang pertama itu kita, yang ketiga, tapi embel-embelnya ya kalau ketinggalan malu banget aku diomelin, itu ada manusiawi boleh. Yang kedua, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Yuk. Dua-duanya. Berarti datang pagi karena takut
ditegur oleh atasan. Oke, manusia ini sama Soalnya juga kan giliran seperti itu. piket, jadi datangnya pagi. Iya, malu pada sendiri ada, takut ditegur sama atasan juga ada. Yang ketiga, apakah Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi ketika datang pagi? Tidak. Tidak, oke. Ikhlas sekali. Yang keempat, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ya. Iya. Yang kelima, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiganya? Ada 3 motivasi tadi. Takut karena hukuman, yang kedua ingin dapat penghargaan, yang ketiga karena dari dalam diri sendiri sebagai rasa tanggung jawab. Dari dalam diri sendiri sama Tiga-tiganya, Bu. Iya, boleh ada. Kalau saya kadang memang kombinasi antara 1 dan 3 atau dan lagi dua. Tiga-tiganya saya mau. Iya. Kalau Pak Rudi 3-3 ya. Iya. Iya. Yang paling utama kita mencoba dari diri sendiri. Lanjut sekarang ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Miss Rila bisa jawab. Peraturan? Kenapa harus peraturan? Kenapa tidak peraturan tapi keyakinan? Kenapa? Beri namanya gimana ini? Ya, silakan. sudah. Oh, ini namanya. Tulis namanya. Nol. Ayo. Sudah. Kalau keluar namanya. Betul semua Bu Erna? Iya. Betul semua. Salah dua Boji. Kemudian murid ada belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham dan sebagainya. Contoh keyakinan kelas. Kebutuhan dasar ini materi yang selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Semua orang senantiasa materi berikutnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan.
Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, gitu ya. Dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan dengan cara yang positif, mereka bisa mendapatkan dengan cara yang negatif. Atau mereka bisa melanggar peraturan, melakukan hal-hal tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi 5 dasar ini adalah ada pada diri manusia. Bisa dicapai dengan hal yang positif, bisa juga dengan hal-hal yang melanggar peraturan. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Contoh sebagai penghukum. Guru berbuat, menghadik, menunjuk, menyakiti atau menyindir anak murid, itu berarti kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah contoh kata-kata kita sebagai penghukum. Kemudian hasilnya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid melibatkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak-anak sudah melihat, gurunya aja begitu, nanti juga marah lagi. Yang terakhir, dampak pada murid mengulangi kesalahan. Itu kalau hukuman, sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu itu. Tapi kadang saya juga iya. Kalau kok coba kita sebagai guru, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau hasilnya menyembunyikan, menyongkol, atau berbohong. Jadi supaya tidak diceramai sama guru, biasanya murid akan udahlah berbohong atau menyembunyikan. Kemudian selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya guru, selalu seperti itu. Tapi hasilnya nanti apa? Merasa rendah diri. Karena tadi sudah dari awal anak sudah ngomong, seharusnya kamu ibu kecewa. Anak akan berpikir, iya saya masalah. Sekarang sebagai teman, ketika guru posisinya sebagai teman, pertama, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang kedua, guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Atau, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa? Bisa seperti itu. Jadi mengingatkan kembali. Kemudian hasilnya, kalau sebagai teman, anak akan ketergantungan. Akan selalu diingatkan oleh gurunya seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Jadi ada hasil akhir. Hasilnya lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sekarang kalau kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, guru akan berkata ketika anak muridnya melakukan kesalahan dengan perkataan, apa peraturannya? Itu. Yang kedua hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, tetap tidak akan menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman dunia berkualitas. Murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Hasilnya atau dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau sebagai pemantau, murid akan merasa apa yang nanti saya dapat hadiahnya apa gitu. Yang terakhir sebagai manajer, mengajukan pertanyaan, kemudian guru akan berkata apa yang kita yakini. Jadi keyakinan kelas yang sudah pernah dilakukan akan diungkapkan kembali. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya anak akan menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Hasilnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Iya, ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai manajer. Lanjut. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Masuk ke posisi kontrol apa? Sebagai penghukum, sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau apa yang satunya itu? Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi itu apa? Teman. Kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi keempat kalau nggak salah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah apa hukuman? Penghukum. Kita lihat. Pertama, pembuat orang merasa bersalah. Kedua, penghukum. 3, sebagai teman, pemantau, manajer, penghukum. Ya, lanjut segitiga restitusi. Ya, ini dia. Kalau bisa dalam menyelesaikan masalah dengan anak murid itu kita coba menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara kita akan bilang kepada anak murid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Anak berbuat salah itu itu lagi dengan cara kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Anak akan bercerita alasannya apa. Kemudian boleh dengan cara pertanyaan, adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika anak melakukan kesalahan bukan langsung dihukum, langsung dimarahi, tapi kita tanya dulu dari pertama menstabilkan identitas. Kita yakini bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna atau pasti melakukan kesalahan. Baru kedua, kita cari pasti punya alasan anak ini. Gitu. Dengarkan dulu alasan mereka berbuat. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Kira-kira yang sudah dilanggar oleh anak itu keyakinannya apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah itu? Jadi diusahakan 3 atau segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan. Lanjut, menstabilkan identitas ini bahasanya yang harus dikatakan. Nanti ada tugas kerja kelompok. Ini kata-kata guru yang harus diucapkan ketika tahap pertama menstabilkan identitas itu ini. Kemudian validasi kebutuhan, kira-kira gurunya ini. Langkah yang akan dikatakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita ini? Hasil akhirnya, anak akan bercerita. Ya, lanjut. Praktek restitusi. Ada Eta, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid. Ya, saling mencoba yang jadi guru siapa, yang jadi murid siapa. Menstabilkan identitas itu seperti ini contoh perkataannya. Ada sebuah kasus, secara langsung boleh, nanti ditulis skenario-nya juga boleh. Yang sebagai guru siapa, sebagai murid siapa.
Ya, dicoba menggunakan segitiga restitusi. Dari kasus Ciko itu, yang jadi guru itu kira-kira skenario pertamanya. Kan pertama menstabilkan identitas. Jadi kira-kira guru akan menanyakan apa kepada Ciko. Nah itu sambil ditulis di bawahnya di sini. Kan menstabilkan identitas ada contohnya di sini. Boleh yang ada di sini di checklist, nanti dijawab sama Ciko. Gitu. Cikonya itu kalau tidak salah dia piket, tugas piket, tapi dia pergi ke kantin, keluar kelas, jajan di kantin. Jadi seperti itu skenario. Kenapa Ciko ada di kantin? Bukannya Ciko hari ini lagi piket? Gitu. Percakapan antara murid dengan guru kira-kira seperti apa? Ada contohnya untuk tahap pertama guru boleh menanyakan, kan tadi Ciko ada di sini, Bu. Oh beda? Oh dapat. Oh iya harusnya Mak. Dapat semuanya. Dapat. Oke, pilih salah satu aja kasusnya, boleh Ciko, boleh dapat. Itu. Begini Cak. Nggak usah dicoba nggak apa-apa. Yang dipilih itu yang ada jawabannya. Lihat di sini ada harusnya yang punya anak. Nanti jawabannya di sini apa? Ini berapa yang pilih? Jawabannya apa? Jadi seperti membuat skenario, boleh pilih kasus Java, boleh pakai yang bikin percakapan. Maksudnya tahap pertama menstabilkan identitas, apa yang diucapkan guru, apa jawaban murid, iya di bawah. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, tahap kedua adalah validasi tindakan. Seperti sudah ada yang gitu. Setelah validasi baru menanyakan keyakinan. Kamu sini dulu. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus Java. Kamu Iya, skenario obrolannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mau ada yang mempraktekannya. Bu Erna boleh dibantu sama Miss Rila. Iya. Yang jadi ibu guru siapa? Java kok ada di sini? Iya, lagi lapar Bu Guru. Oh, lapar ya. Kan padahal hari ini Java piket.
nggak piket? Iya Bu Guru, Dava sadar Dava itu salah. Ya, berbuat salah itu manusiawi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu ada di kantin. Saya menghindari piket Bu Guru, capek. Piket itu tidak selesai-selesai pekerjaannya. Emang iya sih, piket itu capek. Tapi kita harus melaksanakannya. Tidak boleh menghindari dari peraturan tersebut. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kalau dalam diri hati Dava merasa bersalah Bu Guru karena teman-teman yang lain piket, tapi Dava kabur ke kantin. Oke, berarti kamu sekarang sudah ingin menjadi anak yang lebih baik. Jadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi Bu Guru. Bagus. Yuk sekarang kita ke kelas ya. Tangan untuk buat Bu Eka dan Miss Rila. Terima kasih sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sebenarnya ibu tidak langsung marah ketika menemukan anak yang berbuat salah, langsung ditanyakan boleh dengan cara yang pertama tadi itu menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu tidak apa-apa, kita manusia biasa. Terus langsung ditanyakan lagi yang validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa tidak piket. Maka si Dava akan bercerita, iya Bu, saya kan lapar dari pagi belum sarapan, jadi habis belajar saya langsung ke kantin makan gitu. Bisa jawabannya langsung ke menanyakan keyakinannya. Jadi setelah Dava coba jawaban itu, bu gurunya boleh bilang ya sudah tidak apa-apa. Nah sekarang keyakinan apa yang sudah dilanggar sama Dava? Dia kan, saya melanggar keyakinan bahwa saya tidak piket. Nah setelah itu Dava ingin menjadi orang seperti apa? Jadi solusi tidak di mana saya ingin memperbaiki dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Ya sudah, kalau sudah makan sekarang ke kelas yuk, kita bersihkan kelas Dava jadi bisa melaksanakan piketnya. Itu ya. Saya juga sama Bapak Ibu masih belajar restitusi, masih mencoba kemarin dengan anak kelas 2. Dan semoga kita bisa melakukan restitusi di kelas-kelas tanpa harus menyalahkan dan tanpa harus memberikan kekerasan kepada anak didik kita. Intinya jangan marah. Iya, intinya jangan marah. Jadi restitusi itu kita menstabilkan dulu, cari solusi, dan anak akan berbuat lebih baik lagi, bukannya meningkatkan aksi negatifnya. Ya saja, terima kasih. Semoga kita sehat semua. Apa yang sudah disampaikan bisa kita laksanakan. Jangan lupa dengan 6 materi tersebut setidaknya ada 1, 2, bahkan sampai 6 materi bisa nyantol dan bisa kita laksanakan. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan 1 jawaban saja dari Bu Alia. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mendapatkan ilmu. Pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Bu Julia. Perasaannya apa? Senang. Iya, menyenangkan. Bu Ririn. Pertanyaan nomor 3, peran guru. Apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini? Sebelum mengikuti, saya itu berperan gurunya sebagai posisi kontrolnya sebagai apa sih? Manajer. Mantap. Semoga kita semua bisa jadi manajer ya. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Yang lebih baik. Oke, yang lebih baik bisa menjadi seorang manajer dan bisa melaksanakan kegiatan restitusi. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Mantul.